Bab 105. Siapa yang memberimu hak kuasa? Clara Hay. Itu adalah Clara Hay yang mempunyai hubungan dengan menantu tidak berguna mereka itu. Dia sedang bersama siapa? Sheila Bai. Sheila Bai yang membeli seluruh New Generation. Hall yang tadinya ramai langsung hening seketika. Nama Sheila Bai sudah tersebar luas di seluruh Jiangzhou. Semenjak dia membeli seluruh New Generation, namanya sudah disebar luas. Dia adalah seseorang yang berdiri di puncak piramid. Keluarga konglomerat ada apanya? Di depan Sheila Bai, mereka tidak ada apa-apanya. Kak, ada apa ini? Klantang bertanya dengan suara kecil, itu bukannya Clara Hay. Dia kenapa bisa bersama dengan Sheila Bai? Itu Sheila Bai, pemilik New Generation. Direktur utama New Generation. Aku mana tahu. Klu menggelengkan kepala. Sheila Bai berjalan kemari, matanya berputar melihat sekeliling. Setiap orang yang dilihat olehnya langsung berhenti bernafas. Orang-orang diam-diam berdiskusi. Keluarga Tang sebenarnya berhasil membuat koneksi dengan orang sehebat apa? Kenapa bahkan bos baru New Generation juga datang menghadiri pesta ini? Tidak disangka, ini adalah Sheila Bai yang dibilang-bilang membeli seluruh New Generation, ternyata secantik ini. Rilan Tang juga membeku. Hah? Dia tidak mengirimkan undangan kepada Sheila Bai. Dia kenapa datang? Setelah membeku sejenak, dia pun menegakkan tubuhnya. Menikmati tatapan iri orang-orang. Di bawah tatapan orang-orang, dia berjalan menghampiri Sheila Bai dengan senyum di wajahnya. Direktur Bai, tidak disangka Anda juga datang. Mari, silahkan duduk, silahkan duduk. Sheila melihat Rilan Tang, siapa yang mengizinkanmu menyelenggarakan acara ulang tahun di Imperial Residence? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang langsung hening seketika. Ada apa ini? Sepertinya dia datang bukan untuk merayakan ulang tahun Rilan Tang. Mendengar kata-kata Sheila, Rilan juga membeku. Kemudian berkata, Direktur Bai, ternyata kamu menanyakan ini, hal ini diizinkan oleh Jenderal. Sambil berbicara, dia melihat ke arah Thomas Ni dan sekretarisnya, Peter Chen. Oh, Sheila pun berjalan menghampiri Thomas Ni. Rilan Tang bingung, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia pun mengikuti Sheila. Para orang-orang besar pun melihat Sheila dan berdiskusi dengan suara kecil. Ada apa ini? Kelihatannya bukan datang untuk menghadiri pesta, melainkan untuk menginterogasi. Jangan-jangan Imperial Residence adalah milik Sheila Bai. Benar. Kelihatannya akan ada pertunjukan yang menarik. Sheila berdiri di depan Thomas Ni dan menatapinya, dia tidak menghormatinya hanya karena satu bintang di bahunya. Kamu yang memberi izin. Apa? Thomas Ni juga tidak mengerti apa yang terjadi. Dia tidak kenal dengan perempuan di depannya ini. Tapi dia tahu New Generation. Terlebih lagi, dia adalah seorang jenderal, tahu sedikit informasi orang dalam, ada orang yang menggunakan kekuasaan istimewa, memaksa bisnis alliance menjual New Generation. Ekspresi Sheila tenang, dia bertanya dengan perlahan, Rilan Tang bilang kamu yang mengizinkan dia menyelenggarakan acara ulang tahun di sini, siapa yang memberimu hak kuasa ini? Thomas Ni bengong. Apa hubungannya dengannya? Dia melihat ke arah Rilan dan bertanya, Saudara Rilan, ini. Rilan segera berkata, Jenderal Ni, bukannya kamu yang mengizinkan hal ini. Aku tidak tahu mengenai hal ini. Thomas Ni benar-benar bingung, apa hubungannya dengan dia? Rilan melihat ke arah Tony. Tony maju dan berkata, Paman, kemarin bukannya aku meneleponmu. Aku memberitahumu aku dipukuli anggota keluarga Su. Oh, sepertinya ada. Peter Chen mengangguk. Tony memang menelepon dia, tapi dia sangat sibuk. Mana ada waktu untuk mengurus hal ini, jadi dia pun asal setuju saja. Benar, kemudian manajer Wei pun datang membawa mereka minta maaf, dan berkata mengizinkan kita mengadakan acara ulang tahun di Imperial Residence. Sheila melihat ke arah Stanley Wei. Stanley juga bingung. Apa yang terjadi? Dia pergi minta maaf karena telepon dari direktur, bilang Jenderal marah. Sekarang Jenderal sudah datang, dia pikir Jenderal itu adalah Thomas Ni.
Memangnya bukan? Ekspresi Sheila perlahan-lahan semakin jelek, dia melihat ke sekeliling Imperial Residence yang terang benderang, kemudian melihat Rilantang, berkata satu kata demi satu kata, Rilantang, aku anggap saja aku menyewakan tempat ini untukmu, biaya sewa Imperial Residence 30 miliar yuan per hari, besok, aku akan pergi ke kediaman keluarga Tang untuk meminta bayarannya. Kemudian, Sheila langsung berbalik dan pergi. Sedangkan Clara sama sekali tidak mengatakan apapun dan mengikuti Sheila. Kedua kaki Rilantang langsung lemas, dia pun terjatuh di lantai. Beberapa anggota keluarga Tang langsung datang dan membantu Rilan berdiri. Di luar Imperial Residence, Kingston melihat semua kejadian ini dari layar CCTV. Dia pun tertawa, Sheila Bai, sangat bagus, sayang sekali dia tidak jadi aktris. Bloody speechless. Sepasang kekasih bertengkar, bisa-bisanya menyebabkan masalah sebesar ini. Di Imperial Residence, Rilan dibantu berdiri. Dia melihat Sheila yang berjalan keluar dan segera memanggilnya, Direktur Bai, sebenarnya apa yang terjadi? Sheila Bai berhenti, kemudian berbalik melihat Rilan yang keringatan, dia pun berkata datar, Imperial Residence adalah milikku, kamu menyelenggarakan acara di vilaku tanpa mendapatkan izin dariku, kamu masih berani bertanya apa yang terjadi. Tapi karena acaranya sudah berjalan, maka aku tidak akan memperhitungkan masalah ini lagi. Anggap saja aku menyewakannya untukmu, aku sudah bilang, sehari 30 miliar yuan. Mendengar angka ini, Rilan pingsan. Untungnya ada anggota keluarga Tang yang menopangnya, kalau tidak, dia akan jatuh ke lantai. Kakek. Anggota keluarga Tang menggoyang tubuh Rilan. Rilan baru sadar kembali, dia melihat Tony, ekspresinya memohon, cucu menantu, kamu coba jelaskan, bukannya kamu yang mengurus hal ini. Aku. Tony juga tidak tahu apa yang terjadi, dia melihat ke arah Peter Chen. Paman, bukannya kamu yang maju meminta tolong pada Jenderal Ni, dan Jenderal Ni sudah memberi izin. Wajah Thomas Ni mengeras, dia berseru, hal ini mana ada hubungannya denganku. Tony pun panik dan berkata, Paman, aku mengundangmu untuk hadir ke sini, kamu bukannya juga setuju. Bahkan bilang Jenderal Ni juga akan datang. Kamu mengundangku. Ekspresi Thomas Ni berubah serius dan berkata, aku hanya mendapatkan perintah dari atas, menyuruhku datang ke sini. Apa? Mendengar kata-kata Jenderal Ni, wajah Tony pun memucat. Para orang-orang penting di Jiangzhou pun memasang wajah tertarik. Pesta yang begitu bergengsi berakhir dengan kesalahpahaman yang begitu besar. Yang membuat orang-orang bingung adalah, tidak ada izin dari Sheila Bai, maka anggota keluarga Tang kenapa bisa masuk ke Imperial Residence? Clara He. Jasmine pun maju dan melihat Sheila yang berdiri di samping Sheila, dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Clara berkata, Imperial Residence ini milik Direktur Bai, kalian menyelenggarakan acara di sini tanpa mendapatkan izin dari Direktur Bai. Direktur Bai sudah pasti harus datang untuk menanyakan apa yang terjadi. Kalian tunggu bayar uang sewa saja, tidak banyak, hanya 30 miliar yuan. Direktur Bai juga bukan orang yang kekurangan 30 miliar yuan, hanya saja setelah mengotori Imperial Residence, tentu saja harus dibersihkan, kan? Rilan melihat Jasmine dan bertanya, Jasmine, kamu kenal dia? Keponakanku. Jasmine berkata. Mendengar kata-kata Jasmine, Rilan pun menemukan penyelamat, dia berkata, Jasmine, kali ini kamu harus membantuku, keluarga Tang mana bisa mengeluarkan 30 miliar yuan. Jasmine melihat ke arah Clara dan bertanya, Clara, apa hubunganmu dengan Direktur Bai? Clara berkata, berkat Direktur Bai menghargai kemampuanku, aku sekarang bekerja di New Generation, tapi, aku juga tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Seorang generasi ketiga keluarga Tang berlari terburu-buru ke sini dan berteriak, kakek, gawat, di luar ada pasukan militer, Raja. Raja Xiao Yao datang. Kemudian, seorang lelaki yang memakai seragam perang dengan 5 bintang di bajunya berjalan masuk. Dia berdiri di depan Sheila dan mengangguk kepadanya, kemudian melihat ke arah Peter Chen dan memberi perintah, mari, bawa pergi Peter Chen,
antar ke pengadilan militer dan berikan hukuman sesuai dengan hukum. Mendengar kata-kata Raja Xiaoyao, Peter langsung pingsan. Bersambung.